Pencemaran merupakan peristiwa yang disebabkan karena menjamurnya beberapa hal-hal negatif seperti pembuangan sampah berbahaya, penebangan pohon, perusakan ekosistem, dan penggunaan barang beracun berbahaya. Hal ini tentu akan menyebabkan terganggunya jalan ekosistem lingkungan, bahkan akan merusak ekosistem itu sendiri. Namun, apa jadinya ketika sebuah pencemaran diakibatkan dari tidak terkendalinya penggunaan bahan kimia pada proses pertanian? Nah, dalam video ini akan sedikit kami bahas tentang bagaimana pupuk kimia bekerja, dampak, dan solusi yang tepat. Untuk itu, selamat datang di video kami dan selamat menonton. Pertanian tidak bisa dipisahkan dari industri milenial saat ini. Apalagi di negara Indonesia yang telah dikaruniai berbagai macam potensi pertanian yang luas. Pertanian tidak hanya sebatas menanam padi di sawah saja. Namun, pertanian dapat diartikan secara luas, meliputi perkebunan, persawahan, peternakan, kehutanan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sektor pertanian diharapkan dapat menjadi penyumbang ekonomi bagi sebuah negara. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2020, ekspor pertanian menurut Badan Pusat Statistik menorehkan pundi-pundi devisa sebesar 451,8 triliun rupiah. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu sejumlah 390,16 triliun rupiah. Artinya, angka ini naik sebesar 15,79%. Angka yang cukup bagus, apalagi di era pandemi coronavirus saat ini. Hasil pendapatan negara yang besar dari sektor pertanian tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pertanian itu sendiri. Pengertian pertanian sendiri telah ada pada Kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu sebuah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pada pengertian tersebut, terdapat modal yang merupakan sebuah unsur yang penting dalam mendukung kegiatan pertanian. Modal dalam pertanian tidak harus mempunyai area ladang yang luas, namun juga dibarengi dengan pengalaman pertanian, skill, akademik, dan juga sarana prasarana lainnya. Dalam usaha menjalankan pertanian, petani yang merupakan pelaku usaha pertanian tidak asing dengan penggunaan nutrisi bagi tanaman pertanian. Pemberian nutrisi dalam usaha pertanian harus memperhatikan kondisi unsur-unsurnya. Menurut situs organisasi binadesa.org, pemberian nutrisi bagi pertanian perlu memperhatikan beberapa unsur pendukung seperti tanah, komoditas atau tumbuhan, dan nutrisi atau dalam hal ini pupuk, sehingga dalam proses usaha pertanian tidak melukai ataupun merusak kehidupan hayati di sekitarnya. Merek dagang pupuk kimia banyak beredar di pasaran, terlebih pada era industri 4.0 saat ini. Jenis pupuk kimia ini banyak dibuat pada pembuatan pabrik biasa. Jenis kadar hara dan jenis hara telah ditentukan oleh produsen pada saat pembuatannya dan biasa menjadi nama dagang atau merek. Pupuk kimia dibedakan menjadi dua berdasarkan ragam hara yang dikandungnya, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan pupuk yang memiliki satu unsur hara di dalamnya. Misalnya, pupuk jenis N atau mengandung nitrogen, pupuk P atau mengandung fosfat, dan pupuk K atau mengandung kalium. Pupuk tunggal yang mengandung unsur N dikenal sebagai pupuk urea dan ZA atau biasa disebut amonium sulfat. Suatu pupuk disebut urea bila kandungan nitrogen dalam pupuk tersebut sekitar 45-46% N. Bila pupuk nitrogen lain yang mengandung unsur N selain 45-46% N tidak bisa disebut urea.
pupuk yang mengandung unsur P yaitu TSP atau triple superphosphate dan SP36. Contoh lain yaitu pupuk fosfat oksida sebesar 36%. Pupuk yang mengandung unsur K ialah pupuk kalium klorida dan kalium sulfat atau ZK. Pupuk buatan yang mengandung lebih dari satu unsur hara disebut pupuk majemuk. Misalnya pupuk NP, NK, dan NPK. Pupuk NP adalah pupuk yang mengandung unsur N dan P. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara yaitu N, P, dan K. Perbandingan kandungan hara dalam setiap pupuk majemuk berbeda-beda. Nah, setelah teman-teman tahu tentang jenis pupuk kimia di atas, kurang dong rasanya kalau tidak mempelajari bagaimana sih unsur-unsur pupuk masuk dalam tumbuhan. Nah, secara umum penyerapan unsur hara ke tanaman terbagi dalam 3 model, yaitu mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh dan memanjang, sehingga memperluas jangkauan akar tersebut. Perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur hara, baik unsur hara yang ada dalam larutan tanah, permukaan koloid liat, maupun permukaan koloid organik. Hara yang masuk melalui intersepsi tergantung pada kadar hara dalam tanah dan volume tanah yang dijelajahi oleh akar. Akar menempati 1-2% volume tanah, sedangkan pada permukaan tanah akar lebih rapat. Permukaan rambut akar banyak terkandung gugus karboksilat. Oleh sebab itu, di dalam rambut akar terjadi pemutusan hidrogen di dalam gugus ini dengan reaksi sebagai berikut. Nah, ion hidrogen di atas akan dilepaskan oleh rambut akar karena banyak dihasilkan oleh gugus ini. Ketika rambut akar kehilangan muatan positifnya, dalam hal ini ion hidrogen, maka secara otomatis rambut akar mayoritas bermuatan negatif, karena banyak terdapat anion karboksilat. Ketika ion-ion negatif tersebut telah memenuhi rambut akar, secara otomatis ion hara positif pada partikel tanah akan tertarik. Namun, tidak semua partikel tanah tersebut tertarik. Mayoritas ion yang tertarik pada proses ini adalah ion kalsium dan magnesium. Yang kedua yaitu aliran massa. Mekanisme aliran massa pada proses penyerapan unsur memiliki definisi yang sederhana. Mekanismenya, gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air. Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut. Nilai potensial air di dalam tanah lebih rendah dibandingkan dengan permukaan bulu akar, sehingga air tanah masuk ke dalam jaringan akar. Pergerakan massa air ke akar tanaman akibat langsung dari serapan massa air oleh akar tanaman, terikut juga unsur hara yang terkandung dalam air tersebut. Apa saja sih unsur yang terserap? Unsur hara yang terserap melalui model ini adalah nitrogen dalam bentuk nitrat, kalsium, magnesium, asam borat, dan sulfur. Yang ketiga adalah difusi. Difusi terjadi karena terjadinya perbedaan konsentrasi kadar tinggi ke wilayah yang lebih rendah. Konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara dalam larutan tanah dan konsentrasi unsur hara pada permukaan koloid liat serta pada permukaan koloid organik. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar unsur hara tersebut telah diserap oleh akar tanaman. Tingginya konsentrasi unsur hara pada ketiga posisi tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa difusi dari unsur hara berkonsentrasi tinggi ke posisi permukaan akar tanaman. Peristiwa pergerakan unsur hara yang terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi unsur hara tersebut dikenal dengan mekanisme penyediaan hara secara difusi. Unsur hara yang diserap oleh mekanisme difusi ini yaitu fosfor sebanyak 90,9% dan kalium sebanyak 77,7%.
Pemberian pupuk dalam tanaman terbukti meningkatkan laju pendapatan petani pada suatu proses pertanian. Sejak tahun 1930, pupuk kimia telah banyak membantu petani dalam meningkatkan laju produksi tanaman. Pupuk kimia dapat meningkatkan nutrisi tanaman secara efektif dalam kondisi cuaca yang buruk atau bahkan pada tanaman yang sangat membutuhkan nutrisi tambahan. Terlepas dari manfaat pupuk kimia tersebut, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan menimbulkan efek bahaya yang ditimbulkan. Beberapa bahaya yang ditimbulkan yaitu yang pertama, pencemaran air, pengasaman pada tanah, dan penipisan mineral dalam tanah. Salah satu dampak dari penggunaan pupuk kimia yang terbesar adalah pencemaran air. Pencemaran air oleh pupuk kimia banyak dibahas oleh lembaga maupun ahli pertanian saat ini. Istilah yang sering dipakai oleh beberapa ahli terkait pencemaran air oleh limbah pupuk kimia adalah eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi itu? Menurut Gurit Adi Suryo, selaku peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, menyebutkan bahwa eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem pertanian. Air dikatakan tercemar apabila ada pengaruh atau konsentrasi zat organik maupun anorganik ke dalam air. Hubungan itu terkadang tidak seimbang, karena setiap kebutuhan organisme berbeda-beda. Ada yang diuntungkan karena menyuburkan sehingga dapat berkembang dengan cepat, sedangkan organisme lain terdesak. Nah, dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa penggunaan pupuk kimia secara berlebihan memang akan menyuburkan tanaman yang diinginkan. Namun kembali lagi pada lingkungan sekitar, bahwa ada objek yang disuburkan yaitu tanaman. Namun di sisi lain, ada objek yang dirugikan. Eutrofikasi ini sering disebabkan oleh kandungan fosfat maupun nitrat yang terbawa dari sawah ke dalam aliran air. Sederhananya, eutrofikasi terjadi melalui 4 proses, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah over-fertilization. Terima kasih Mbak Google Translate. Over-fertilization atau pemupukan yang berlebihan akan menyebabkan unsur hara organik dari pupuk masuk ke dalam air. Zat organik tersebut memberi nutrisi pada alga. Maka dari itu, populasi alga di perairan tersebut akan meningkat. Setelah meningkatnya populasi alga di dalam air, akan memblokir sinar matahari untuk masuk sampai dasar perairan. Terlebih tipe blue-green algae atau cyanobacteria merupakan jenis alga yang sangat berbahaya bagi manusia dan hewan. Alga tipe ini juga menyukai bahan organik yang berasal dari residu pupuk atau limbah pabrik. Kemunculan alga ini menandakan bahwa perairan tersebut adalah perairan yang beracun. Yang kedua, yaitu peledakan alga dan penipisan oksigen. Proses ini berlanjut dengan meledaknya populasi alga hijau biru di dalam air. Populasi alga yang besar menghalangi proses sinar matahari untuk sampai di dasar perairan. Dalam hal ini, tumbuhan air yang memproduksi oksigen akan kesulitan untuk mengambil cahaya sebagai bahan utama proses fotosintesis. Begitu pula fitoplankton. Fitoplankton akan menyerap cahaya di dalam perairan untuk melakukan proses fotosintesis bersama molekul organik dan non-organik lainnya guna menghasilkan oksigen di dalam air. Nah, ketika cahaya dan oksigen berangsur menghilang, kadar karbon dioksida di dalam air sangat banyak, sehingga meracuni biota perairan yang ada. Tahap yang ketiga, yaitu terbentuknya dead zones. Terima kasih kembali Mbak Google Translate. Dead zones atau zona mati terjadi karena meledaknya populasi alga di dalam air. Meledaknya alga yang bersifat menghalangi sinar matahari dan menyerap oksigen di air akan mematikan kehidupan di sekitarnya. Dead zones biasanya terjadi di perairan yang banyak terkandung senyawa fosfat dan nitrat, baik itu yang berasal dari limbah pertanian maupun dari limbah pabrik. Peristiwa dead zones banyak terjadi di perairan sekitar industri. Sebagaimana peta yang ada, dead zones banyak terjadi di perairan negara maju seperti
perairan Eropa dan Inggris, Amerika Serikat, Selat Malaka, laut sekitar Canberra, Australia, dan masih banyak lagi. Tahap terakhir, yaitu ekosistem perairan dunia, akan terancam. Dengan banyaknya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, akan mengancam kehidupan di bawahnya. Eutrofikasi juga akan menjadi bencana yang masif pada sektor pertanian, ekowisata, bahkan mengancam kesehatan penduduk sekitar. Studi yang telah diterbitkan jurnal Science, telah ada 400 dead zones yang terjadi di seluruh dunia. Teluk Meksiko merupakan salah satu yang terbanyak dalam jumlah dead zones yang ada. Pertanyaan mungkin timbul di benak teman-teman. Adakah contoh konkret dari eutrofikasi yang terjadi di Indonesia? Oke, atas pertanyaan seperti ini, kami akan menjawabnya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, silahkan menonton video cuplikan berikut ini. Nah, apakah teman-teman pernah melihat hal seperti di atas? Atau belum pernah menjumpai? Kalau belum, mari kami jelaskan. Menurut the US Environmental Protection Agency atau EPA, peristiwa tersebut merupakan hipoksia, tapi di perairan. Singkatnya begini, populasi alga yang berbahaya di atas banyak memakan unsur organik yang terbawa sampai perairan. Alga yang memakan unsur organik akan membutuhkan molekul oksigen untuk hidup. Bedanya, alga tersebut menggunakan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga, oksigen yang seharusnya digunakan untuk menetralisir unsur organik yang dilakukan oleh tumbuhan air dan fitoplankton akan tergerus habis. Akhirnya, populasi alga meledak. Ketika peledakan alga, perairan yang semula sehat berubah menjadi ladang alga yang luas. Sinar matahari yang seharusnya sampai di dasar perairan, perlahan akan tertutupi oleh banyaknya alga. Habitat hayati seperti ikan dan berbagai biota perairan akan langsung terdampak. Biota perairan tersebut akan naik ke permukaan air untuk mengambil langsung oksigen lepas. Nah, peristiwa itulah yang menyebabkan dalam tanda kutip ikannya megap-megap. Asyik memang ketika peristiwa di atas terjadi di Indonesia. Orang-orang mengira bahwa hal ini lumrah terjadi dan tidak berbahaya. Namun, di sisi lingkungan, hal ini merupakan tanda bahwa perairan tersebut telah tercemar oleh banyaknya pengganggu di dalamnya. Oke, atas peristiwa tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penggunaan pupuk kimia bagi pertanian secara berlebihan akan merusak lingkungan di sekitarnya. Memang, objek yang menjadi sasaran pupuk tersebut akan menjadi subur dan menghasilkan komoditi pertanian yang baik. Namun, di sisi lain, lingkungan hayati di sekitarnya akan teracuni oleh unsur kimia pupuk yang tidak diperlukan. Memang, di Indonesia, studi tentang hipoksia di perairan masih relatif sedikit. Untuk itu, solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua, mengganti pupuk kimia dengan pupuk berbahan alami seperti humus, kompos, dan pupuk kandang. Yang nomor tiga, mengamati perairan sekitar, adakah yang terdampak ketika atau setelah penggunaan pupuk kimia dilakukan. Yang keempat, mengatasi jikalau terdapat gejala hipoksia di perairan sekitar. Yang kelima, tidak mengulangi ketika peristiwa hipoksia itu terjadi. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menjaga lingkungan sekitar untuk masa depan bumi yang cerah. Gunakanlah bahan kimia secara bijak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.